Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mohon maaf saya tidak menyiapkan pantun, jadi saya langsung saja. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Andrea Febi Misna, selaku Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan, DJBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu, perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada Pak Adi, Pak Troy, rekan-rekan dari Aneka, DJK, dan mungkin yang tidak dapat saya sebutkan di sini. Kemudian saya hormati juga perwakilan dari Bappenas, perwakilan dari Bapeda, Dinas SDM daerah, juga pemerintah daerah lainnya, perwakilan badan usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta para peserta lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan kembali Bapak Ibu, saya Ardian Chandra Putra, Team Lead German Indonesian Energy Cooperation Hub atau Energy Hub dari GIZ Energy Program Indonesia ASEAN. Pada kesempatan ini saya mewakilkan direktur kami, yaitu Ibu Lisa Tinscher, untuk memberikan sambutan ini. Izinkan juga saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan juga tamu undangan dan juga para pembicara yang sudah hadir pada hari ini, yaitu acara Indonesia Sustainable Energy Week atau AISU GOS Regional di Makassar, Sulawesi Selatan. Juga izinkan saya menyampaikan sekali lagi apresiasi sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Kementerian SDM atas kerjasama dan dukungannya sebagai co-host pada kegiatan ini, serta juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Bappenas yang juga turut hadir pada acara hari ini atas dukungannya yang konsisten dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan AISU dari tahun ke tahun. Bapak dan Ibu sekalian, jadi AISU ini memang dirancang sebagai platform atau wadah untuk bertukar gagasan, mendorong inovasi, membangun kemitraan dalam mendukung transisi energi yang berkelanjutan, berkeadilan, serta inklusif di Indonesia. Melalui AISU, kami berharap para pemangku kepentingan dapat bersama-sama mencari solusi dan memperkuat sinergi untuk mempercepat langkah menuju masa depan energi yang lebih bersih, berkeadilan, dan juga inklusif. Tahun ini, AISU diselenggarakan dalam format Goes to Regional, di mana tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Febi, kami ingin membawa dialog-dialog transisi energi ini ke berbagai daerah di Indonesia dan juga menyesuaikan kepada isu dan juga topik yang relevan pada wilayah-wilayah tersebut. Adapun untuk AISU Goes to Regional ini sudah dilakukan, sebetulnya ini merupakan acara yang kedua di tahun ini. Yang pertama sudah kami lakukan di Samarinda pada tanggal 13 hingga 16 Oktober lalu. Pada AISU Goes to Regional di Samarinda kami mengangkat tema solusi kolaboratif untuk transisi energi yang berkeadilan. Jadi memang kalau di Samarinda itu berbeda dengan di Sulawesi. Di Kalimantan itu memang kan dia region yang sangat bergantung dengan batu bara ya. Jadi kami di acara AISU Goes Regional yang pertama itu lebih mengangkat tema bagaimana transisi yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah ataupun oleh stakeholder terkait di Kalimantan saat nantinya transisi energi itu seperti apa. Tidak hanya berbicara energinya juga, tapi juga berbicara persiapan ekonominya dan lain-lain, seperti itu. Nah, untuk AISU Goes to Regional di Samarinda ini juga sudah diselenggarakan dengan cukup sukses, di mana sudah dihadiri baik secara luring ataupun daring dengan kurang lebih peserta sebanyak 3.800 orang, seperti itu. Dan untuk AISU Goes to Regional di Makassar ini sendiri mengangkat tema yaitu mentransformasi energi, memberdayakan masyarakat, solusi lokal untuk transisi energi bersih di Sulawesi. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mencapai berbagai target nasional terkait transisi energi dan juga net zero emission, tentunya itu bukanlah hal yang sangat mudah. Jadi memang dalam pelaksanaannya itu diperlukan pendekatan-pendekatan yang perlu menyesuaikan dengan potensi dan juga kapasitas dari masing-masing wilayah atau daerah. Berbicara Sulawesi sendiri, kami melihat bahwa Sulawesi memiliki posisi yang sangat strategis dalam peta transisi energi di Indonesia. Kami melihat Sulawesi memiliki potensi energi terbarukan mencapai lebih dari 40 gigawatt yang terdiri dari tenaga surya, air, angin, dan juga panas bumi. Dengan kata lain, dengan potensi-potensi yang luar biasa ini, sebetulnya Sulawesi perlu didorong untuk pemanfaatannya, implementasinya bersama-sama oleh semua pihak sehingga bisa mewujudkan
dekarbonisasi di sektor tenaga listrikan ataupun di industri, dan juga sektor-sektor lainnya di Sulawesi. Tentunya juga dalam proses transisi energi ini diperlukan untuk mempertimbangkan misalkan laju peningkatan permintaan energi dari sektor industri, tadi disebutkan Bu Feby juga, makin banyak smelter di Sulawesi, kemudian apakah misalkan bisa ditingkatkan penetrasinya atau integrasi dari energi terbarukan kepada berbagai sektor, kemudian bagaimana meningkatkan kehandalan jaringan di Sulawesi, dan juga tidak kalah penting bagaimana memobilisasi investasi dan pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan di Sulawesi, hingga juga tidak lupa memastikan bahwa masyarakat luas juga terlibat dan memperoleh manfaat dari proses transisi energi di Sulawesi ini. Bapak dan Ibu sekalian, ICU Goes to Regional di Makassar akan dilakukan selama 2 hari. Jadi pada hari pertama ini kita akan ada regional dialog, yaitu hari ini, dan akan terdiri dari berbagai sesi. Pada sesi pertama akan dibahas bagaimana mengoptimalisasi potensi energi terbarukan di Sulawesi, serta perencanaan strategis daerah dalam mendukung target transisi energi. Pada sesi kedua, kita akan membahas mengenai inisiatif proyek energi terbarukan yang saat ini sudah dilakukan di Sulawesi, termasuk di sini akan ada paparan dari rekan kami sesama tim Jerman, yaitu KfW, sudah hadir, terima kasih banyak. Beliau akan memaparkan mengenai lesson learned ya, yang sudah dilakukan di sini, serta juga penguatan investasi energi terbarukan di Sulawesi. Dan di sesi terakhir kita juga akan membahas mengenai peran sektor ketenaga listrikan dalam transisi energi di Sulawesi, termasuk tantangan dan juga faktor pendukung dari inisiatif yang telah berjalan. Pada hari kedua, yaitu besok, kami akan melaksanakan Kampus Connect di Universitas Hasanuddin dengan target utama yaitu para mahasiswa, di mana kami melihat mahasiswa ini sebagai penerus ya, generasi masa depan yang harapan kami akan menjadi pelaku utama dalam nantinya menjalankan proses transisi energi baik di Sulawesi ataupun di Indonesia. Tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Feby bahwa hasil diskusi, temuan, dan juga solusi yang mungkin muncul dari rangkaian acara ICU Goes Regional di Makassar ini akan nanti dieskalasi ke tingkat nasional dan dibawa kepada acara ICU tahun depan yang akan dilakukan di Jakarta, sehingga harapan kami suara dan masukan dari daerah dapat turut membentuk arah kebijakan energi Indonesia ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, percepatan transisi energi tidak akan mungkin terwujud tanpa kolaborasi yang baik dari semua pihak, baik dari sektor publik, pemerintah, swasta, mitra pembangunan, lembaga finansial, akademisi, dan juga masyarakat luas. Sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan ini menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan energi bersih untuk semua. Kami optimis bahwa ICU Goes to Regional di Makassar akan menghasilkan diskusi yang produktif dan langkah-langkah konkret untuk menuju kemajuan bersama. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berbagi pengalaman, memperkuat jejaring, dan membangun kemitraan yang membawa dampak nyata bagi masa depan energi yang berkelanjutan di Indonesia. Akhir kata, selamat menikmati diskusi pada hari ini, dan semoga kegiatan hari ini berjalan lancar, serta bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Bapak Ardian dimohon untuk tetap berada di atas panggung, karena selanjutnya kita akan mengabadikan momen pada pagi hari ini, dan kami mohon juga untuk kesediaannya Ibu Feby untuk turut naik kembali ke atas panggung. Ibu, boleh mohon izin Ibu? Mohon untuk berfoto bersama terlebih dahulu dengan Pak Ardian. Kita berfoto berdua dulu untuk mengabadikan momen yang sangat luar biasa pada hari ini. Silahkan untuk teman-teman fotografer, kita hitung 3, 2, 1. Oke, dan selanjutnya kami juga turut mengundang kepada Bapak Praptono Adi dari Direktorat Aneka EBT Kementerian ESDM, dan juga Bapak Trois Dili Susendi dari Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, serta Bapak Ferdi Adilaksono selaku Manajer Hydro PLN dari PT PLN Persero, kemudian juga kepada Bapak Iqbal Najamuddin selaku PLT Kepala Bapelit Bangda Sulawesi Selatan,
dan juga untuk Ibu Dwi Novalita sebagai perwakilan dari Dinas ESDM Sulawesi Selatan untuk berkenan naik berfoto bersama di atas panggung. Silakan. Oke, kita senyum yang manis. 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk tamu-tamu luar biasa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan sesi wifi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk mungkin berpindah tempat ke bawah. Kita akan berfoto dengan para hadirin yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini. Dan untuk seluruh tamu hadirin undangan yang berbahagia boleh dipersilakan untuk berdiri. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh silahkan untuk agak rapat ke tengah supaya kita semua bisa include dalam foto dan mengabadikan momen yang sangat luar biasa pada hari ini. Boleh dimohon kesediaannya Bapak Ibu hadirin sekalian untuk berdiri dan berfoto, silahkan. Dimohon untuk teman-teman juga merapihkan. Boleh silahkan Bapak Ibu, kita akan berwifi bersama. Baik, sudah siap semuanya? Sudah? Ini agak tidak ada jawaban ya, sudah siap semuanya. Oke, baiklah kita hitung bersama-sama 3, 2, 1. Sekali lagi senyum yang manis. 3, 2, 1. Boleh lebih ceria sedikit Bapak Ibu hadirin sekalian. 3, 2, 1. Oke, boleh simbol tangannya semuanya yang bagian depan apalagi? Coba dilihat di sebelah sini tangannya. Ya, oke. 3, 2, 1. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih atas kesediaannya. Silakan Bapak Ibu sekalian kembali ke tempat yang telah disediakan.